hibah 9 miliar untuk pembangunan Museum SBY Ani dibatalkan oleh Pemprov Jawa Timur. Akankah Museum SBY Ani Yudhoyono bernasib seperti Hambalang? Telah disorot oleh publik soal dana bantuan yang 9 miliar ini dari pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk pembiayaan Museum SBY Ani di Pacitan. Akhirnya pun dibatalkan. Heru menjelaskan, dana hibah PKK tersebut merupakan dana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2020. Jadi dana itu adalah dana PABBD tahun 2020. Karena pada waktu itu, tahun 2020 tidak dilaksanakan pembangunan dan tidak dipergunakan, maka dana itu masih tersimpan rapat 9 miliar. Ya, menurut saya dengan adanya fenomena ini, Museum SBY Ani sudah sangat terkenal di seluruh Indonesia. Ya, kemungkinan saya melewati daerah tersebut, kemungkinan saya akan mampir. Jadi menurut saya jangan sampailah mangkrak. Tetapi menurut kader dari Demokrat, walaupun dana hibah dibatalkan, pembangunan dari Museum SBY Ani tetap dijalankan. Walaupun tanpa dana hibah, ya keren sekali lah. Yang penting jangan sampai mangkrak seperti Hambalang dan yang lainnya. Semoga saja terus berlanjut walaupun tanpa adanya dana hibah. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dana hibah 9M untuk Museum SBY dibatalkan. Akankah museumnya mangkrak lagi? Setelah disorot oleh publik, dana bantuan senilai 9 miliar dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk biaya pembangunan museum dan galeri SBY Ani akhirnya dibatalkan. Hal itu sesuai surat dari Pemprov Jatim yang ditandatangani Sekretaris Daerah Pemprov Jatim Heru Cahyono nomor 910-3050-201.2/2021 tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan untuk perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Heru menjelaskan, surat tersebut memang ada dan sudah dilayangkan ke Pemkab Pacitan. Ada surat memang. Kalau memang tidak segera digunakan akan ditarik, baru akan dikirim lagi saat diperlukan dan secara administrasi terpenuhi, ujar Heru seperti dilansir dari detik.com Senin 22 Februari 2021. Heru menjelaskan, dana hibah PKK tersebut merupakan dana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah PABBD tahun 2020. Jadi dana itu kan tahun PABBD 2020 karena pada saat itu tidak dilakukan pelaksanaan pembangunan dan tidak dipergunakan, maka belum sempat dilakukan, terang Heru. Menurut mantan Bupati Tulungagung tersebut, dana hibah PKK itu kini masuk ke APBD 2021. Apabila dana itu tidak digunakan lagi tahun ini atau persyaratan penggunaan dana itu tidak memenuhi, maka 9 miliar akan dikembalikan lagi ke Pemprov Jatim. Akhirnya dana hibah PKK 9 miliar dimasukkan ke APBD tahun 2021. Nanti akan dikembalikan lagi karena ada di persyaratannya harus sesuai dengan peruntukannya, ungkapnya. Heru memastikan, bila pembangunan dana itu tidak sesuai peruntukan dan tidak memenuhi syarat, maka akan ditarik oleh Pemprov Jatim. Kirim surat itu agak lama, tanggalnya saya lupa. Memang begitu, kalau tidak memenuhi persyaratan, dana BKK akan ditarik. Kalau mau dikembalikan oleh Pemkab, ya ditransfer ke provinsi. Jadi BKK itu banyak yang nggak jadi digunakan. Kalau nggak memenuhi syarat yang nggak diluncurkan, tandasnya. Sebelumnya, Heru mengatakan bahwa dana hibah PKK 9 miliar saat ini ada di Pemkab Pacitan. Dana hibah itu tidak spesifik dikhususkan untuk pembangunan Museum SBY saja. Ya, nggak hanya museum. Jadi dana PKK itu sesuai peruntukannya Pemkab Pacitan. Mau digunakan oleh apa Pemkab? Kami dari Pemprov hanya memberi, semua ada syaratnya. Kalau nggak memenuhi syarat ya nggak bisa. Dana itu masih utuh, ungkap Heru pada Selasa 15 Februari 2021. Deputi Badan Penanganan Pemilu DPP Partai Demokrat Kumhar Lakumani
mengatakan pembangunan Museum SBY Ani di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur tetap berjalan meskipun Pemprov Jatim membatalkan pemberian dana hibah 9 miliar. Ya, pasti pembangunan tetap berlanjut, kata Kamhar kepada CNN Indonesia. Kamhar mengklaim sejak awal pihak SBY Foundation tak pernah berniat untuk meminta bantuan dana dari pemerintah melalui APBN atau APBD untuk membangun museum tersebut. Ia menjelaskan anggaran utama pembangunan museum tersebut berasal dari iuran kader Demokrat maupun donasi dari kolega keluarga Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Itu yang jadi sumber utama. Namun dalam perjalanannya, Pemda Jatim dan Pemkab Pacitan memandang perlu memberikan insentif. Ya, wajar saja, ujarnya. Lebih lanjut, Kamhar mengatakan tujuan awal SBY membangun museum karena ingin memberikan warisan terbaik bagi tanah kelahirannya. SBY, kata dia, memiliki harapan agar museum tersebut menjadi sarana pendidikan dan motivasi bagi masyarakat Pacitan. Sebelum aku jadi presiden, Pacitan belum termasuk kabupaten yang populer. Sejak SBY jadi presiden, Pacitan mulai dikenal. Secara akseleratif pembangunan terjadi di Pacitan, kata dia. Pembatalan dana hibah bagi pembangunan Museum SBY Ani itu tertera dalam surat dari Pemprov Jatim tentang penarikan kembali bantuan keuangan khusus Kabupaten Pacitan pada perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020. Bupati Pacitan Indartanto mengakui bila dana hibah pembangunan museum tersebut ditarik lantaran ramai mendapatkan sorotan publik. Dana hibah museum itu ada surat dari Pemprov Jawa Timur, disuruh menghentikan. Intinya begitu, kata Indartanto kepada wartawan Senin 22 Februari. Diketahui sebelumnya Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi memulai proses pembangunan museum dan galeri seni SBY Ani yang ditandai dengan sirine dan bekerjanya 2 alat pancang. Sabtu 22 Februari 2020, acara ini diselenggarakan di lokasi pembangunan museum di Jalan Lingkar Selatan, Loso, Pacitan, Jawa Timur. Dalam kesempatan itu, SBY didampingi oleh Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, Edi Baskoro Yudhoyono dan Alisa Rajasa, serta cucu-cucu Aira, Airlangga, Sakti, dan Gaya. Hadir pula dalam acara ini antara lain mantan Wakil Presiden Budiono, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Prawansa, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Pacitan Indartanto. Selain itu, hadir juga mantan pejabat pemerintah, menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Bersatu 1 dan 2, keluarga besar almarhum Sarwo Edi Wibowo, keluarga besar almarhum Sukoco dan Siti Habibah, para tokoh masyarakat dari Pacitan, serta para sahabat. Lokasi pembangunan ini cukup strategis karena berada tepat di jalan besar yang menghubungkan kota Pacitan, baik dari Solo, Jogja maupun dari Trenggalek. Lokasi ini juga tidak jauh dari pusat kota dan garis partai yang merupakan destinasi wisata bagi Pacitan. Museum dan galeri SBY Ani dibangun di atas lahan sekitar 1,5 hektar, sementara bangunan total museum dan galeri seni keseluruhannya sekitar 7.500 meter persegi. Dalam sambutannya, SBY memohon doa restu dari masyarakat Indonesia untuk kesuksesan dan kelancaran pembangunan museum dan galeri seni. Museum ini kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia, utamanya generasi muda dan generasi mendatang. Juga dipersembahkan untuk almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Ini adalah tanda cinta saya dan keluarga yang amat dalam pada almarhumah istri tercinta, ujar SBY disambut tepuk tangan undangan yang hadir. Almarhumah sangat mencintai Pacitan, lanjut SBY, sehingga sangat bersemangat dengan ide pembangunan museum ini. Ibu Ani sangat mendorong untuk segera dilaksanakan pembangunan museum dan galeri seni ini. Ketika di rumah sakit Singapura, Ibu Ani bilang, "Pepo, kalau nanti saya sudah sembuh, kita atur nanti pembangunan museum dan galeri itu." Itu kata almarhumah yang saya ingat sampai kapanpun. SBY menuturkan, museum kepresidenan Amerika Serikat seperti Truman, Clinton, dan Bush yang pernah dikunjungi SBY bersama Ibu Ani dan keluarga juga dibangun di tanah kelahiran mereka masing-masing. Dari situlah juga saya mendapatkan inspirasi membangun museum di Pacitan. Di Pacitan, SBY menerangkan. Direktur Museum dan Galeri Seni SBY Ani Osi Dermawan dalam laporan rencana pembangunan museum menjelaskan, Museum Kepresidenan SBY menampilkan sejarah hidup SBY yang dibagi menjadi berbagai tema, dimulai dari masa kecil dan remaja SBY di Pacitan hingga terpilih menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat di tahun 2004, ujar Osi.